Saya juga sudah coba baca Alkitab yang pernah Bang Edi suruh buka sama mereka, saya buka semua, saya baca semua, saya renungi semua. Ternyata juga benar, ada benarnya juga. Iya, selamat malam Semeru 51. Assalamualaikum Bang. Iya, selamat malam. Silakan Bang Semeru, Selamat nyalakan malam. kamera Anda. Ya, bentar Bang. Saya kirim undangan ya. Nah itu, sudah saya kirimkan undangan. Yuk, silakan. Nah, baru ketemu satu ini yang agak medium. Iya, gimana Bang Semeru? Silakan Bang. Oke Bang. Selama ini saya sudah ikut pembicaraannya Bang Edis dengan kaum muslim yang lain. Saya Tapi seorang sebentar dulu, Bang Semeru ini muslim? Ya, muslim Bang, muslim. Oh iya, silakan Bang. Muslim. Insya Allah muslim. Saya tertarik dengan cara penyampaiannya Bang Edis, cara tutur katanya Bang Edis. Saya juga sudah coba baca Alkitab yang pernah Bang Edis suruh buka sama mereka, saya buka semua, saya baca semua, saya renungi semua. Ternyata juga benar, ada benarnya juga. Gini Bang. Oh ada benernya, memang benar Bang yang saya sampaikan. Bukan ada benernya, emang benar yang saya sampaikan tentang agama Islam dan Kristen. Saya keluar dari tema ini dulu ya. Tunjukkan saya 2 ayat yang bisa membuktikan saya itu kalau memang Tuhan Yesus itu ada. Jika memang ada Bang, malam ini aja saya pindah ke Kristen. Ada dalam pengertian bagaimana nih? Bisa membuktikan, bisa meyakinkan saya Bang. Baik, ada itu dalam pengertian apakah tokoh Yesus itu merupakan tokoh yang historikal, tokoh yang pernah benar-benar ada, atau hanya sekedar dongeng-dongeng atau legenda begitu maksudnya? Iya Bang, benar. Ya begini Bang, pertama-tama kita ini punya yang namanya akal, kita punya yang namanya logika untuk mengetahui apakah sesuatu itu fiktif ataukah sesuatu itu benar-benar memang pernah ada. Saya kasih contoh gini Bang. Abang pernah ketemu dengan George Washington kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu presiden pertama Amerika Bang. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa George Washington itu memang benar-benar pernah ada? Artinya ada bukti-bukti, ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada catatan-catatan yang bisa kita percaya. Nah, Injil itu Bang, tadi kan Abang bilang, bagaimana cara membuktikannya bahwa kita benar-benar percaya bahwa memang betul yang dikatakan Injil. Begini, Injil itu merupakan catatan sejarah yang terjadi. Nah, kenapa kita bisa percaya bahwa itu benar? Karena begini Bang, pertama, berita yang disampaikan di dalam Injil itu bertanggung jawab terhadap tempat dan waktu kejadian. Dia menceritakan di mana lokasi peristiwanya dan kapan peristiwa itu terjadi. Dia menyebutkan tokoh-tokoh sejarah yang bersamaan dengan itu. Dia sebutkan pada waktu itu gubernur yang berkuasa pada waktu itu Pontius Pilatus. Ya kan, kemudian dia diberitakan lagi ada raja pada waktu itu, imam besar pada waktu itu, Kayafas dan lain sebagainya. Kemudian lokasi peristiwanya, nama-nama tempatnya disebutkan seperti itu. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarahnya, termasuk juga gereja-gereja tua dan lain sebagainya. Gereja-gereja purba yang merekam, kemudian manuskrip-manuskripnya, inskripsi. Artinya segudang bukti-bukti itu semua itu tidak bisa membuat seseorang itu menjadi skeptis sehingga itu hanya dongeng-dongeng, itu nggak bisa Bang. Seperti itu Bang. Coba Bang, Abang tunjukin saya itu 2 ayat yang bisa meyakinkan saya jika memang benar-benar ada. Bukan cuma 2 ayat Bang, seluruh apa yang tertulis dalam Injil itu. Sepertinya apa Bang? Ya seluruh yang tertulis di dalam Injil itu bukan cuma 2 ayat. Atau saya kasih Anda 1 ayat ya, 1 ayat nih. Gini ya, saya bukakan dulu ya Bang ya Injil saya ya. Supaya Anda percaya nih. Sebentar. Sabar ya Bang ya.
Sabar ya Bang ya. Ini Bang, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Nih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi keterangan para saksi mata, keterangan murid-murid Yesus sendiri yang memberitakan tentang nama Yesus, yang memberitakan tentang Yesus kepada segala bangsa. Begitu Bang. Itu yang membuat kita percaya bahwa apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah benar. Bukan dongeng-dongeng begitu Bang. Seperti dada dibelah. Pada suatu malam dada dibelah. Nah itu kalau kayak begitu itu udah jelas Bang. Dongeng yang nyata begitu. Seperti itu Bang. Biasanya Bang dongeng-dongeng itu dia tidak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Saya kasih contoh gini Bang. Kita ini kan dulu pernah sekolah kan. Waktu zaman-zaman sekolah dulu Bang. Abang pernah dengar nggak cerita kancil mencuri timun? Iya. Nah, coba waktu Anda baca kancil mencuri timun itu, kejadiannya itu di mana? Di mana itu TKP ketika peristiwa itu terjadi? Apakah dia di Sungai Mahakam kah? Atau di Pulau Halmahera kah? Atau di mana? Nggak ada. Kemudian kapan waktu kejadiannya? Apakah tanggal 17 Agustus 1945 atau kapan? Tidak jelas. Nah biasanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita fantasi atau cerita-cerita fiksi itu tidak menyebutkan salah satu maupun kedua-duanya. Contoh misalnya Malin Kundang. Malin Kundang memang kita tahu cerita itu backgroundnya terjadi di Sumatera Barat. Tapi tahun berapa? Kapan? Pada masa pemerintahan siapa? Itu nggak jelas begitu karena memang dongeng. Karena memang penulis itu dia memang tahu bahwa itu peristiwa nggak pernah terjadi gitu loh. Makanya dia tidak menyebutkan di mana kejadiannya dan kapan waktu kejadiannya. Nah, ketika kita baca Injil, Bang, di dalam Injil itu disebutkan pada waktu itu seluruh tanah Yudea, begitu kan? Di provinsi Yudea. Gubernur pada waktu itu yang memerintah adalah Pontius Pilatus. Semua tokoh-tokoh itu yang disebutkan itu tokoh-tokoh memang benar-benar ada begitu. Ya kan? Siapa imam besar yang berkuasa pada waktu itu? Disebutkan, ya. Bukti-bukti tertulisnya seperti surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di sini, surat Rasul Paulus kepada itu ada bukti-bukti sejarahnya. Manuskrip-manuskripnya masih bisa kita masih bisa kita dapatkan. Nah sementara abang sebagai muslim nih, saya sudah pernah men-challenge orang-orang Islam. Kalau ada yang bisa menunjukkan tokoh Muhammad itu pernah hidup di mana dan abad keberapa, saya terjun dari Monas. Coba, pada waktu Muhammad lahir, siapa pemerintah yang berkuasa pada waktu itu? Coba silakan Bang. Pada waktu itu Muhammad dikatakan dia lagi tidur-tidur di rumahnya, pembaringan. Lalu tiba-tiba atap rumahnya terbuka, ya kan? Waalaikumsalam. Lalu tiba-tiba datanglah orang membawa pisau bedah, betul nggak? Iya. Terus dadanya dibelah, diambil, hatinya dicuci pakai air jam-jam, gitu tahu? Pernah dengar cerita itu? Iya, pernah. Coba saya tanya, itu kejadian pada masa pemerintahan siapa? Coba ayo, apakah terjadi pada masa pemerintahan siapa di situ? Coba silakan. Bentar Bang, saya roasting ya. Lupa saya. Nah itu ya teman-teman ya. Isra Mi'raj juga seperti itu. Jadi teman-teman, artinya begini, kita itu
dikasih akal, dikasih logika untuk mengambil satu kesimpulan, apakah itu peristiwa itu yang disajikan kepada kita itu adalah peristiwa yang nyata atau dongeng-dongeng semata, begitu. Karena di dalam Bible pun ada, Bang. Di dalam Bible itu ada satu ayat yang berbunyi begini, ya. Sebentar ya. Di dalam Bible itu ada satu nubuatan tentang apa yang akan terjadi ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya ini. Nih di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke 7 ya Bang ya, saya bacakan 1 Timotius. Kita mulai dari ayat yang ketiga nih ya. Nih mereka itu gini ya, karena semua orang yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram dapat diterima dengan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan satu hal dan seterusnya. Nah ini ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badanmu dan seterusnya. Jadi memang kekristenan itu Bang, itu dibangun atau lahir dari sebuah peristiwa sejarah begitu, bukan lahir dari pada suatu hari di gua yang gelap, ya kan, adalah seseorang begini. Nah, kapan kejadiannya? Nah, ditanya gitu nggak tahu kapan kejadiannya, begitu Bang. Seperti itu. Jadi abang ini masih Muslim. Muslim. Apa yang membuatmu ragu-ragu tentang agama Islam, Bang? Selama saya ikut acaranya Bang Edis ini, saya lihat kok menarik gitu loh. Apakah Anda percaya ya, bahwa Abang percaya nggak bahwa sosok Muhammad yang Anda selama ini percaya itu sudah dilebih-lebihkan? Mau bilang dongeng, iya. Kalau bilang legenda juga iya. Bilang dongeng juga iya, legenda juga. Salah satu begini Bang, salah satu cerita tentang Muhammad yang sangat cetar membahana itu, dadanya itu dibelah. Kemudian diambil dadanya itu, isi dadanya itu diambil dan dicuci. Dengan air jam-jam katanya. Abang tahu itu? Nah, ketika dicuci dengan air jam-jam, dicuci kemudian dimasukkan kembali, kemudian dimasukkan ke dalam dadanya itu iman, kebajikan begitu. Pernah dengar cerita itu sebelumnya? Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar. Nah, itu salah satu sepenggal kisah tentang Muhammad, Bang. Nah, itu kisah itu pernah saya obrolin dengan banyak orang Islam. Dan sebagian besar dari mereka itu nggak percaya cerita itu hanya omong kosong. Menurut teman-teman yang pernah saya ajak cerita ini. Karena begini, bagaimana jalan ceritanya, iman dan kebajikan itu jika dimasukkan ke dada, dadanya harus dibelah. Berarti semua orang yang belum beriman ketika ingin dimasukkan iman ke dalam dadanya harus dibelah juga. Padahal kita tahu iman itu adalah sebuah sesuatu yang bukan barang yang konkret. Gitu loh. Bukan barang yang betul-betul nyata, tetapi sesuatu yang sifatnya itu abstrak begitu. Tidak ini. Bukan barang yang bisa dipegang begitu. Seperti itu Bang. Jadi intinya gini, kalau abang masih mencari kebenaran, udah ragu-ragu dengan agama Islam, ya abang pelajari dulu ya, apakah Islam itu dibangun di atas dongeng-dongeng semata, ataukah Islam itu dibangun di atas sejarah. Ya, karena banyak cerita-cerita dalam agama Islam yang orang Islam sendiri nggak percaya bahkan, ayo. Dia nggak percaya. Banyak loh orang Islam yang nggak percaya tentang cerita-cerita tentang orang Islam. Contoh. Katanya Muhammad bilang setan itu kencing di telinga. Itu yang menyebabkan orang nggak bisa bangun pagi. Pernah dengar cerita itu? Terus setan katanya tidur juga di hidung.
Itu banyak orang-orang Islam yang nggak percaya itu. Dan itu sudah banyak di konten-konten di YouTube. Seperti Ade Armando bilang, banyak cerita-cerita aneh tentang agama Islam. Contoh, setan katanya makan pakai tangan kiri. Setan itu makan dan minum, tapi pakai tangan kiri dia gini. Abang percaya? Begitu. Oke lah bang, intinya kalau abang masih mencari. Ini bang, Matius 5 ayat 3 ini saya kurang paham. Maksudnya apa ini? Apa itu bunyinya? Coba dibacakan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ini apakah mereka ini berlain agama dengan agama Kristen, kok sudah datang ke sana gitu maksudnya? Iya, pada waktu itu begini bang. Yesus itu pada waktu itu adalah sebuah tokoh yang sangat fenomenal. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli agama orang Yahudi. Sehingga banyak orang tertarik mendengar ajaran Yesus seperti itu. Makanya baca saja bang. Dibaca saja Injil itu ya dari Matius sampai Yohanes. Abang baca sampai selesai. Nanti kalau abang kurang paham atau tidak punya pertanyaan-pertanyaan boleh. Tapi dibaca dulu. Jangan belum dibaca tapi udah nanya-nanya. Baca dulu sampai selesai. Begitu. Seperti itu bang. Dan Injil itu memang diberitakan kepada segala bangsa. Seperti itu. Nah saya sudah melakukan kajian yang sangat mendalam. Saya sudah baca Injil sampai selesai, Bible, saya sudah baca Al-Quran. Memang kesimpulan saya bang, sulit bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu melakukan plagiatisme terhadap Bible. Begitu. Sulit bagi saya untuk tidak mengakui itu. Gitu. Karena ketika kita baca isi Quran, itu sebenarnya isi Quran itu sudah ada di dalam Bible. Seperti kisah tentang Abraham, terus kisah tentang seorang malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Ya kan? Cuma sedikit namanya diganti-ganti di Quran. Maria atau Miriam ya diganti jadi Maryam. Abraham diganti jadi Ibrahim. Nah cuman bang ini kita sederhana aja ya gini. Gimana cara kita bisa tahu bahwa sesuatu itu asli, sesuatu itu palsu? Gimana caranya? Saya kasih contoh bang, contoh misalnya nama orang ya. Kalau orang Batak, misalnya namanya itu Binsar. Kan ada kan nama orang Luhut Binsar Panjaitan kan, ya kan? Nah, Binsar itu kalau bahasa Batak artinya itu bersinar. Itu arti dari Binsar itu. Merekah begitu loh, Bang. Bersinar seperti itu. Nah, bayangkan kalau nama orang Batak itu diambil di Uruguay. Namanya bukan Binsar lagi. Tapi namanya jadi Unsar. Ini jadi kehilangan identitas. Ini namanya, ini apa ini Unsar ini apa? Nah, saya kasih tahu Bang, Abraham ya, itu ada maknanya. Dulu namanya itu adalah Abram. Kemudian diganti namanya menjadi Abraham. Yang artinya itu adalah bapak dari banyak bangsa-bangsa. Nah, ketika kita baca Al-Quran, namanya berubah jadi Ibrahim. Jadi Ibrahim. Nah, ketika saya tanya sama orang Islam, ini Ibrahim ini artinya apa? Waduh, memble. Nggak ada yang tahu Bang, orang Islam kenapa namanya Ibrahim itu nggak ada yang tahu. Jadi kehilangan makna Bang. Makanya ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita bersandar kepada logika, sejarah dan fakta, itu memang sulit untuk tidak meninggalkan Al-Quran Bang. Iya. Sulit begitu. Karena
Saya pernah bilang dulu yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu adalah sebuah konsep teologi yang Anda dapatkan dari agama lain, tetapi Anda nggak tahu kenapa itu ada di agama Anda. Contoh aja saya kasih tahu tentang sunat. Abang sunat kan, Islam kan? Ya. Coba saya tanya sama abang, sunat itu biar ngapa dan kenapa? Itu kan sunat. Iya, kenapa dan biar ngapa coba? Kenapa orang Islam kok ikut-ikutan sunat? Biar ngapa dan kenapa? Coba. Gak tahu kan? Ya, Ya memang gak tahu bang. Karena memang dipertanyakan ini kenapa orang Islam ini kok ikut-ikutan sunat. Tapi dia gak tahu kenapa dia sunat. Katanya biar sehat, biar bersih. Loh. Masa sunat biar sehat, biar bersih? Aduh, bener-bener ini kan ngaco betul gitu loh. Sunat itu, Abraham itu disunat karena Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, tanda perjanjian itu adalah sunat itu. Jadi sunat itu adalah sebuah materai atau bekas bahwa Tuhan tuh pernah berjanji. Gitu loh. Kalau kita punya janji bang, kita itu harus punya tandanya. Tanda bahwa kita berjanji. Contoh, kita janji nih jual beli tanah. Kan ada bekasnya itu. Ini loh buktinya, materainya kita pernah berjanji nih. Bahwa tanggal sekian, ini, saya terjadi perjanjian antara saya dan kamu. Ini tandanya, materainya. Nah sunat itu begitu. Tanda perjanjian. Nah datang Islam, sunat biar bersih. Aduh berat nih Bang. Dan sunat itu bang, sunat itu adalah suatu brit milah atau perjanjian yang dilakukan kepada laki-laki berumur 8 hari. Nah orang Islam sunat 12 tahun. Memang sulit bang, sulit. Gitu loh bang. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, itu memang sebenarnya nggak ada hubungannya Islam ini dengan Yahudi maupun Nasrani. Tapi kalau menghubung-hubungkan diri, nah ya. Begitu, mengait-ngaitkan diri seperti itu. Contoh misalnya tentang agama Muhammad. Apa agama Muhammad sebelum dia masuk Islam dan Kristen? Islam. Iya, sebelum Islam dia agama apa? Islam bang. Sebelum Islam kok Islam gimana sih? Kasih contoh gini loh bang. Kan Muhammad tuh dia berbicara tentang Tuhan, ya kan? Lah agamanya dianya apa? Waktu dia ngomong Tuhan tuh yang dimaksud apa? Makanya waktu dia ngomong Tuhan, itu dia merujuk kepada Tuhannya sukunya dia, suku Quraisy. Sama seperti gini loh bang. Ada Kristen, ya kan? Kemudian ada Islam. Kemudian ada Hindu, bertiga ngobrol. Ketika orang Kristen ngomong Tuhan, pasti yang dimaksud bukan Tuhannya orang Hindu. Bukan Tuhannya orang Islam. Nah ketika orang Islam ngomong, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pasti yang dimaksud orang Islam bukan Tuhannya orang Kristen. Nah sama bang. Ketika Muhammad bilang Tuhan, sedangkan dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia merujuk ke Tuhan yang mana ini? Gitu. Karena Tuhan setiap agama itu beda-beda gitu loh bang. Banyak yang ngomong tangkap katanya. Ngomong di bawah. Tangkap penistaan katanya. Naik kemari gitu loh. Kamu punya ilmu apa? Apakah kamu pernah mendalami agama Islam? Apa kamu pernah mendalami Bible? Coba ada nggak backgroundmu tentang itu? Bilang tangkap. Coba apa arti nama Ibrahim coba? Ada nggak tahu orang Islam? Pasti nanti tafsir bebas. Israel, nama Israel aja di dalam Al-Quran. Itu orang Islam gak ada yang tahu bang selain ngeraba-raba. Apa itu Israel? Satu bilang yang diperjalankan. Satu bilang yang ini. Satu bilang yang pusing. Gitu loh bang. Intinya saya pesan kepada Anda, pelajarilah bang. Jangan ikut-ikutan. Orang boleh bilang begini, bilang begitu. Tapi yang jelas
kita itu mencari Tuhan itu harus benar-benar dari kesadaran kita sendiri. Di dalam Bible ada dikatakan, barang siapa yang mencari aku, maka aku akan menunjukkan kepadanya. Bible Ya berapa kan? itu Bang? Apa? Bible berapa itu ayatnya? Baik, saya kasih tahu ya. Nih, saya tahu nih. Saya kasih nih kan. Sabar ya Bang ya. Ya. Rukomu mana? Sebentar ya Bang ya. Nih. Contohnya Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi gitu Bang. Yeremia berapa Bang? Yeremia 29 ayat yang ke-13. Abang pernah nggak begitu pada satu malam ya kan sendirian mau tidur tapi nggak bisa tidur, terus abang mikir nih besok ini gimana ya, kalau orang mati itu gimana, apa yang terjadi, coba misteri kehidupan ini pernah nggak Anda berpikir begitu tentang misteri kehidupan ini, dari mana asal usul dunia ini, kenapa kok kita ada di bumi ini, tujuan kita itu mau ngapain gitu, pernah nggak? Iya benar. Iya. Memang kita perlu waktu-waktu yang seperti itu Bang. Waktu sendiri sebenarnya tujuan kita ada di muka bumi ini ngapain gitu. Kita ini dari mana, umat manusia ini asalnya dari mana begitu. Nah itu memang menjadi kajian umat manusia selama ini Bang. Para saintis juga mereka mencari dari mana asal usul manusia ini. Bumi ini datangnya dari mana ini. Dan kita ini kalau mati yang terjadi apa dan lain sebagainya. Makanya Bang, panjang sejarah muka bumi ini. Makanya banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan sebagian, dan itu besar sekali jumlahnya, sebagian besar, dan sebagian kecilnya itu sungguh-sungguh mencari seperti itu Bang. Seperti itu. Jadi saya sarankan kepada Anda ya untuk ini aja simple dan sederhana. Gini aja deh Bang. Jangan ikutin orang mati di kuburan gitu aja. Karena orang mati di kuburan itu tidak akan bisa menuntun Anda, memimpinmu kepada hidup. Tetapi datanglah kepada Yesus, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu Bang. Seandainya, ini seandainya ya, seandainya. Dan Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, seandainya Yesus tidak bangkit, maka kita ini menjadi orang Kristen itu menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Seandainya Kristus tidak bangkit. Tapi karena kami percaya bahwa Yesus bangkit, maka kami punya harapan Bang. Tentang misteri yang selama ini dipikirkan oleh umat manusia. Kemana kita setelah kita mati? Seperti itu Bang. Karena nggak ada jawaban Bang dari agama Islam. Nggak ada jawaban. Karena Muhammad sendiri Bang sampai sekarang masih di kuburan. Jadi memang nggak ada jawaban. Gitu. Jadi kebangkitan di dalam agama-agama lain itu nggak ada kebangkitan. Kebangkitan itu hanya cerita omong kosong kalau di dalam agama lain. Tapi di dalam kekristenan, kebangkitan itu adalah sebuah fakta dan kenyataan. Dan itulah yang kami yakini dan kami percaya. Jadi kekristenan itu memberitakan tentang kebangkitan. Tetapi Anda sebagai Muslim, Anda memberitakan tentang kematian Muhammad. Begitu. Untuk cara saya mau ke sana itu caranya gimana Bang? Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil. Jadi pesan inti kekristenan itu sederhana Bang. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita harus hidup yang sesuai dengan teladan Kristus. Seperti itu. Nah dengan cara demikian dan kita menanti-nantikan akan kedatangannya lagi yang kedua. Sesimpel itu. Begitu. Anda tidak menyampaikan diri Anda dengan gini, terus begini, begitu. Itu buat apa gitu loh. Pernah nggak Anda mikir gitu, saya ini ngapain sih sebenarnya kok saya harus gini-gini, terus gini-gini. Coba Anda pernah berpikir sedalam itu nggak? Teman-teman saya Bang udah banyak Bang yang udah capek dia sholat dia. Udah capek dia. Saya ngobrol dari hati ke hati loh. Suatu saat dalam satu perjalanan ya, saya ngobrol sama dia. Bro, lu gak capek bro sholat gitu terus? Dia bilang capek
baru capek gitu. Capek dia sholat itu. Kadang-kadang dia cerita itu kadang-kadang ini juga ngapain ya? Kok gini-gini terus begini. Ini maknanya apa gitu. Seperti itu. Dan itu banyak bang. Yang tadinya dia rajin sholat. Tiba pada suatu masa dia udah capek. Dia nggak menemukan sesuatu yang baru di dalam ritualitasnya itu. Makanya bangun pagi-pagi cuci tangan. Embus, hirup air kan? Hirup air 3 kali begitu kan? Gitu kan? Karena ada setan katanya tadi malam di situ tidur. Besok dicuci, besok datang lagi setannya. Dicuci lagi, besok datang lagi setannya, datang lagi. Begitu bang. Coba nih, saya kasih satu gambar nih. Kasih satu gambar yang bagus sama bang nih ya. Contohnya ini bang. Ini sudah pernah saya bahas dulu. Nah ini. Ini bagaimana cara kalian duduk nih. Ini bang, saya pernah tanya ini sama orang Islam ini. Kenapa duduknya harus begini? Yang satu duduknya harus begini, ada apa? Apakah kalau selip sedikit maka Tuhan jadi murka atau bagaimana gitu? Kenapa seolah-olah Tuhan Anda kok ngeliatin kaki gitu? Makanya pernah saya bilang bang. Saya pernah bilang Tuhan di dalam Bible itu gak ngeliatin kaki. Gak ngeliatin kaki orang. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda membawa hati Anda yang tulus kepadanya. Datang kepada Tuhan dengan hati. Jadi Tuhan di dalam Bible melihat hati. Dan Tuhan di dalam agama Anda ngeliatin kaki. Banyak orang muslim bilang, oh saya kalau menghadap Tuhan ya saya harus cuci tangan. Saya harus membasuh wajah saya begini. Loh, di dalam agama Kristen itu nggak bicara mengenai ritualisme, enggak. Di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai hati dan jiwa. Bagaimana datang kepada Tuhan itu membawa hati. Kalau di dalam agama Anda, coba, apakah peduli dengan hatimu yang bersih? Coba. Jadi pernah suatu saat ada sebuah perdebatan antara Tuhan Yesus di dalam Injil dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka makan dengan tidak tangan dibasuh. Maksudnya mereka tidak mengadakan ritual pembasuhan tangan. Jadi orang Yahudi begitu bang. Dia kalau mau makan dia harus melakukan ritual begitu. Nah tetapi Yesus dengan murid-murid tidak melakukan itu. Begitu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan itu intinya kita itu bukan berbicara mengenai kegiatan-kegiatan ritual-ritual begini. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Entah bedanya apa gitu loh bang, bedanya apa? Terus kenapa gitu loh? Kalau begini kenapa? Kalau begini kenapa? Apa ngaruhnya gitu sama Tuhan gitu loh? Coba secara logis. Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan hati kita, dengan air mata kita, kita mengadu kepada Dia? Betul? Masa iya kalau gerakan begini, oh saya tidak terima itu. Harus gini, atau harus begini. Emang gimana itu? Coba Anda pikirkan, yuk. Seperti itu bang. Artinya cobalah Anda pikirkan dalam-dalam ya kan. Kenapa Anda harus begitu, ritual begitu. Kalau tangannya begini nanti ada yang bilang begini, ada yang goyang-goyang begini, betul kan bang? Jarinya, betul nggak bang? Ya. Iya. Coba. Apa iya kalau nggak begini terus Tuhan lantas marah begitu atau gitu loh bang. Apa iya kalau misalnya Anda misalnya datang kepada Tuhan, kalau kaki Anda nggak begini, nanti nggak diterima, harus geser dikit begini, ini buat apa gitu loh? Coba hati Anda menjawab tuh, biar ngapa gitu coba. Ini saya pernah tanya bang, udah banyak orang Islam saya tanya tentang ini nih.
Apa? Kenapa harus begini? Satunya harus didudukin di begini, satunya harus ditekuk begini, dan satunya begini lagi, beda lagi. Iya kan? Kan beda ini bang. Iya. Saya tanya orang Islam, gua ada bang, muter jawabnya. Miung, macam ambulan udah. Muter. Nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu. Padahal ini adalah satu pilar utama dalam agama Islam, yaitu sholat, tiang agama itu. Bayangkan bang, soal tiang agama, soal pilar dasar agama Islam, orang Islam nggak tahu bang, nggak tahu. Selain daripada ngarang bebas bang. Kalau ngarang bebas tahu. Ini saya tanya begini nanti bang, jawabannya pasti ngarang bebas. Saya tanya dalilnya, kalau ada dalilnya saya terjun dari Monas bang. Terjun dari Monas. Kalau ada disebutkan ini dalilnya di Quran bang. Makanya saya sudah pernah bilang bang, ada satu statement dari saya. Gini bang ya, ini memang agak gimana ya nih. Saya pernah bilang kalau ada ya bang ya. Kalau ada orang Islam yang datang ke sini mereka percaya ini bang. Mustahil saya bilang. Kalau ada orang Islam datang kemari dia percaya Quran, saya lompat dari Monas bang. Termasuk Anda tidak percaya Al-Quran sebenarnya. Begitu. Oke bang. Gini. Saya kan cuma tahu baca tapi nggak tahu artinya bang. Iya, kebanyakan orang Islam bisa, begitu. karena diajarkan bahasa Arab itu kan. Betul. Tapi artinya itu saya belum tahu sih. Betul sekali. Kebanyakan orang Islam membaca Al-Quran, dia bukan mau tahu isi Al-Quran itu apa. Dia mau dapat amal bang, mau cari amal. Dia mau cari pahala. Jadi ketika nanti baca Quran dapat pahala, walaupun nggak tahu isinya apa. Ya kan? Iya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti waktu begitu yang barusan kamu baca apa artinya? Kagak tahu. Yang penting saya dapat pahala, dapat amal. Loh. Ya pantesan, memang pantesan Anda tidak tahu isi Al-Quran karena motivasi Anda membaca Al-Quran bukan mau tahu isinya. Begitu. Itu fakta bang, nggak bisa kita ingkari. Kalau abang nggak percaya, coba survei. Tanya orang Islam. Abang Islam kan? Coba waktu baca Al-Fatihah gimana? Coba baca. Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, stop. Ihdinas siratal mustaqim itu apa artinya? Enggak tahu kan? Hah? Enggak tahu. Tiap hari bang, tiap hari Anda dalam sholat mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kan? Artinya tahu nggak itu apa? Apa? Google dulu kan? Artinya itu adalah bang, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya bang. Tiap hari bang Anda minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tiap hari. Sampai sekarang belum dikasih tahu jalan yang lurus. Udah dikasih tahu belum bang jalan yang lurus? Coba. Betapa banyaknya orang Islam sholat tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Janganlah kamu sholat. Nih ya, ada satu ayat Quran yang mengatakan janganlah kamu sholat sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nih ya. Sebentar, saya bukakan Qurannya. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa. Ayat yang ke-43, saya bacakan ya bang ya. Saya bacakan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Al-Quran. Coba bukakan. An-Nisa nomor 43. Ya. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ya.
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Nah sementara orang Islam banyak bang sholat, tidak sadar apa yang diucapkan. Ditanya apa arti ihdinas siratal mustaqim? Kagak tahu. Bukankah itu sama seperti seorang sholat dalam keadaan mabuk? Coba. Bukankah Anda sedang melakukan ritualisme belaka? Ambil air wudhu, cuci tangan begini-begini, terus begini-begini, coba. Bukankah itu hanya ritual belaka? Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan bang, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu yang dimaksud dengan sholat. Tapi bang, banyak bang orang sholat begini-begini, nggak ada perubahan bang, nggak ada perubahan. Buktinya apa? Di masjid dia begini-begini. Setelah silap dikit dompet diambil, tas diambil. Banyak kan? Ya enggak? Dia ada CCTV di masjid, dia begini-begini, ya kan? Silap dikit, ambil tas orang. Nah. Bisa pakin dia. Sudah ketemu bang Qurannya? Udah. Ya, coba dibukakan surat An-Nisa ayat ke Iya, 43. Apa di situ dibacakan? Apa di situ dikatakan? Bang? Iya, sudah saya baca, Bang. Apa isinya coba? Ini apa? Bahasa Arabnya apa bahasa Latinnya? Bahasa Indonesianya, Bang. Kalau Arabnya lagi nanti Abang makin gak ngerti lagi. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu apa? Bentar. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan jenuh. Junub maksudnya, Bang. Junub. Iya. Nah, di situ ada kata-kata sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, betul nggak? Iya. Coba tanya sama orang Islam di Indonesia, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tahu. Siratal ladzina an'amta alaihim, betul? Iya. Coba tanya artinya apa? Nggak tahu juga, Bang. Banyak yang nggak tahu, Bang. Padahal di dalam Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Memang nggak mabuk alkohol, Bang, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Nggak ngerti. Termasuk Anda tadi saya tanya apa arti ihdinas siratal mustaqim, nggak tahu kan? Seperti itu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, tidak pernah ada di dalam Al-Quran tuh sholat tuh harus pakai bahasa Arab tuh nggak ada, Bang. Coba saya tanya, Bang. Muhammad sholat pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasanya siapa itu? Bahasanya bangsa lain atau bahasanya dia sendiri? Tak paham, Bang. Gini, ketika Muhammad sholat, dia pakai bahasa yang dia mengerti atau bahasa yang dia tidak mengerti? Iya, pasti dia pakai bahasa yang dia mengerti, Bang. Nah, Muhammad saja sholat pakai bahasanya sendiri. Kalian sholat nggak pakai bahasa sendiri. Betul? Iya. Iya. Muhammad dan para pengikutnya, mereka sholat dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Nah, kalian sholat pakai bahasa orang lain. Muhammad di dalam Al-Quran, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, kalian sholat, kalian tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Betul? Coba di Quran mana ada sholatlah kalian pakai bahasa Arab, kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Di mana? Di mana ada ayat kayak begitu? Nggak ada, Bang. Yang ada di dalam hadis, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ada hadisnya seperti itu. Tapi apakah itu soal bahasa?
Ketika Muhammad ngomong gitu, dia ngomong sama siapa? Sama orang gitu, orang Yunani gitu. Sehingga harus sholatnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Gitu, Bang. Jadi intinya itu sajalah, Bang. Intinya saya berpesan kepada Anda supaya Anda ini ganti Tuhan lah. Ganti Tuhan. Yang Tuhan Anda Muhammad, Anda ganti Tuhan Anda dengan Yesus. Ganti junjungan. Ganti siapa yang harus memimpin dirimu. Selama ini kamu dipimpin oleh orang dalam kubur, kamu ganti dipimpin oleh Yesus. Seperti itu. Datang kepada Yesus, belajar tentang apa yang diajarkan oleh Yesus supaya kita hidup seperti itu. Seperti itu, Bang ya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslimin lain ya. Sama-sama, Bang, sama-sama. Oke ya, kita turunkan dulu. Ya, itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman.